Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozik Hairuzat. Biasa dipanggil Rozik. Saya dari Universitas Islam Malang. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu lebih tepatnya materi tentang wawasan Nusantara. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak tentang wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah landasan ideologi. Pancasila adalah sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi nasional. Habis itu, landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu pasal 1 ayat 1, negara adalah negara kesatuan. Dan pasal 25A, NKRI adalah sebuah negara kepulauan. Yang ketiga adalah landasan visional. Cita-cita nasional sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu pada bagian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Habis itu yang keempat adalah landasan operasional. Ketetapan MPR dan peraturan perundang-undang terkait seperti GBHN dan RPJPN. Yang poin selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Asas dalam wawasan Nusantara meliputi yang pertama adalah kepentingan yang sama, yang kedua keadilan, yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima kerjasama, dan yang terakhir yaitu kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Nah, dan yang keempat itu adalah unsur wawasan Nusantara. Wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara Indonesia terdiri dari daratan, perairan, dan udara sebagai kesatuan wilayah Indonesia. Isi dari wadah tersebut adalah cita-cita nasional dan tujuan nasional. Yang selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara, ya teman-teman. Nah, tujuan yang pertama adalah menjamin keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang ketiga, menciptakan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis antar bangsa dan daerah. Yang keempat, menjaga dan meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memberikan arah dalam pembangunan nasional. Nah, kita lanjut ke yang nomor 6 ya, teman-teman. Kalian pasti boring lah. Aku juga boring. Tapi kalian jangan lupa nonton sampai akhir, oke? Nah, yang keenam adalah fungsi wawasan Nusantara. Nah, sebagai wawasan pembangunan adalah pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Fungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan adalah mendasari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Nah, fungsi wawasan Nusantara sebagai kewilayahan adalah menentukan batas-batas wilayah kedaulatan dan yurisdiksi. Nah, fungsi wawasan Nusantara sebagai politik dan ekonomi memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, kita lanjut yang ketujuh ya. Perwujudan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diwujudkan dalam kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, politik sendiri itu adalah meliputi tentang demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat, pemilu yang adil dan merata. Nah, jadi kan setiap warga itu memiliki hak untuk memilih hak pilih untuk mencoblos calon-calon, entah calon kepala desa, kepala daerah, atau bahkan presiden kemarin ini ya. Jadi kita diberi hak dan adil untuk memilih siapa yang ingin kita pilih gitu ya teman-teman. Nah, yang perwujudan wawasan Nusantara di bagian ekonomi meliputi kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan. Nah, di Indonesia ini sekarang kan lagi ada ini ya, pembangunan di setiap daerah ya. Nah, jadi di setiap daerah itu bakalan dibangun lah, hitungannya kayak dibangun kayak rumah-rumah yang di bantaran sungai itu kan mulai dibersihin biar pindah gitu kan. Itu bukan bermaksud ngusir ya kan, soalnya kan di situ hitungannya kan tanah milik negara ya, jadi kita sebagai warga juga tidak boleh memakai aset warga juga kan. Jadi ya kalian jangan menyalahkan pemerintah jika ada penggusuran kayak seperti itu. Dan kan pasti pemerintah kalau misal ada pergusuran gitu kan, pemerintah selalu ngasih peringatan dulu kan, disuruh persiapan untuk pindah. Gak mungkin dong pemerintah langsung turun dihancurkan gitu, enggak. Jadi kalian kadang jangan kemakan berita-berita gitu. Jadi kalian harus cermatlah dalam melihat berita. Nah, yang di sosial budaya ya teman-teman, itu adalah di pelestarian budaya dan toleransi antar budaya. Di Indonesia kan banyak sekali tuh kayak budaya dan kegeragaman di Nusantara itu sangat banyak sekali. Suku itu sangat banyak sekali, dan setiap suku pasti kan ada adat sendiri, ada kesenian sendiri. Jadi kita sesama masyarakat atau sama bangsa Indonesia, kita harus saling menghormati, saling menghargai apa yang ada ya. Jadi kita tidak boleh mengucilkan salah satu pihak, suku ini dikucilkan, suku itu dikucilkan, suku ini dibanggakan, ditinggikan, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus menganggap semuanya sama rata ya. Nah, habis itu di pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional, sistem pertahanan semesta. Nah, di Indonesia itu kan juga sudah ada pertahanan kan, kayak semisal TNI, polisi gitu ya teman-teman. Itu salah satu contoh pertahanan di Indonesia ya gitu. Nah, jadi kita ke next ya, nomor 8 kita di bagian tantangan wawasan Nusantara. Pasti kalau di Nusantara ini, di Indonesia ini kan beragam, pasti banyak lah kayak tantangannya itu pasti banyak banget gitu. Nah, yang pertama itu adalah disintegrasi bangsa. Nah, yang kedua itu adalah konflik sosial dan suku. Nah, kalau konflik sosial dan suku ini pasti kayak banyak gitu ya teman-teman. Kayak apalagi kita kan negara yang beragam gitu. Jadi kayak semisal ada konflik itu pasti sering terjadi gitu antar suku apa gitu.
Ya contoh, kita bisa ambil contoh dulu yang suku Madura itu yang perang itu sama Kalimantan itu ya, yang apa itu namanya, perang Sampit ya. Nah, yang perang Sampit itu teman-teman, kita bisa lihat dari situ kan pasti ada konflik sesuatu gitu, jadi terjadi peperangan itu ya. Nah, yang itu adalah masalah perbatasan wilayah. Nah, di Indonesia ini kan setiap daerah itu pasti ada perbatasan daerah gini-gini kan. Nah, jadi di situ kayak pasti ada tantangan tersendiri lah di setiap daerah. Habis itu adalah ancaman globalisasi yang menggerus nilai-nilai kebangsaan. Nah, globalisasi tersendiri ini ya teman-teman, kayak di Indonesia itu apalagi di zaman sekarang ya, gampang banget dimasukin hal-hal atau tren-tren asing ya. Jadi kayak tren asing masuk itu membuat nilai kebangsaan kita itu kadang agak mengudar ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih lagi lah kalau ada pergerakan tren baru atau apapun itulah yang dari luar, itu kita harus pintar-pintar menyaring gitu ya, biar kita tidak terbawa juga. Nah, yang selanjutnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nah, ketimpangan ini sendiri adalah kayak kita tuh timpang gitu, kayak kadang kan orang kayak membandingkan, di daerah sini tuh udah maju gini gini gini, sedangkan di daerah ini kayak masih belum bagus, ini masih jalannya gini gini. Nah, kalau kayak gitu menurut saya tuh ya harus bersabar aja lah. Mungkin kalian bisa, kan sekarang sosmed tuh kencang deh ya, jadi kayak kalian kalau misal kayak merasa di sini masih kayak rusak jalannya, kayak kalian video upload di sosmed kayak ini tolong, ini di sini jalannya ramai tapi kondisi jalannya rusak, itu adalah salah satu hal yang bisa dicoba lah untuk kita memberi tahu ke pemerintah gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ke-9, implementasi wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara harus diimplementasi secara nyata oleh seluruh komponen bangsa melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Habis itu penguatan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, terus penegakan hukum dan HAM. Tapi kalau menurut saya nih, penegakan dan hukum dan HAM di Indonesia ini sangat kurang sekali, kalah sama apa namanya, kayak kadang tuh menurut saya kayak kurang adil aja. Ketimpangan hukum di Indonesia sangat jauh banget gini lah ibaratnya ya. Nah, habis itu adalah pembinaan integrasi nasional dan bela negara, teman-teman. Nah, habis itu jadi kita bisa ambil kesimpulan adalah wawasan Nusantara adalah kekuatan pemersatu bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan di tengah kemajemukan Indonesia. Tanpa kesadaran dan implementasi wawasan Nusantara, keutuhan NKRI bisa terancam, teman-teman. Jadi kalian tuh harus tetap kuat ya dalam menghadapi era globalisasi, dalam menghadapi semua ancaman, entah itu ancaman dari sisi teknologi, ancaman dari apapun itu. Jadi kita tidak boleh sampai terpecah belah. NKRI harga mati ya teman-teman. Jadi itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan mungkin ada tutur kata saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.